Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemoy, kembali bertemu dengan saya JJ di podcast Gemoy Prabowo Gibran. Nah, kita sebelumnya ngobrol lebih jauh soal bagaimana tentang sosok Prabowo dengan Gibran juga, dan juga program-programnya Prabowo Gibran. Kita pengen kenalan dulu dengan dua narasumber yang luar biasa di podcast Gemoy kesempatan kali ini. Nah, sebelum kenalan nih, buat sahabat Gemoy yang lagi nonton kita secara live streaming, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya podcast Gemoy. Halo sahabat Gemoy. Hai. Perkenalkan, nama saya Rocky. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Batam, tinggal di Bengkong. Kita ke sebelah kirinya JJ nih. Ada siapa ya, Mbak cantik? Kita tuh kenalan dulu. Boleh. Halo sahabat Gemoy. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Vika Isya Putri. Saya mahasiswa di Universitas Ibnu Sina. Jurusan K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Oke, kita pengen tahu dulu dari Rocky nih, pengalamannya mungkin pernah berorganisasi semasa sekolah. Dulu SMA apa SMK? Kebetulan saya SMA. SMA ya, Benar. SMA dulu pernah ikut organisasi nggak? Itu sekilas cuman OSIS doang. Itu pun bagian anggota dari kesenian. Kesenian. Kalau di kampus? Kalau di kampus kebetulan saya tidak mengikuti organisasi karena saya mahasiswa malam dan paginya bekerja. Sama seperti Rocky, cuma anggota, tapi lumayan lah. Ya. Anggota di bagian keagamaan. Oke. Sejauh ini apa nih yang teman-teman dapatkan selama bergabung menjadi bagian dari organisasi? Ya walaupun hanya menjadi sebuah anggota ya. Apa yang bisa teman-teman dapetin? Kalau dari saya sebagai seorang leadership itu bukan suatu hal yang mudah gitu Ya, sih. it's not easy ya. Iya. Benar. Terus kalau memimpin seseorang itu butuh tenaga yang benar-benar effortnya luar biasa. Ya. Kadang mut-mutan gitu. Kemudian itu yang Iya, paling, apalagi kita zaman harus sekarang itu. mengikuti, iya. Zaman sekarang anak muda tuh kemudian tuh atau mageran ya bahasa Bener, kerennya ya. Enakan rebahan scroll TikTok gitu kan. Iya, bener. Iya. Terus Kadang suka-suka mereka mau rapatnya jam sekian, kita tunggu jam sekian. Ya waktu-waktunya kayak suka-suka dia lah. jadi melatih kesabaran juga ya. Kesabaran nomor 1. Wadaw, Apalagi bener-bener. generasi Z kan. Kalau Vika gimana nih? Benar, sama yang kayak Rocky bilang. Terus kita juga lebih bisa memanage waktu. Ya. Karena untuk berorganisasi juga nggak bisa sembarangan. Kita harus bisa membagi waktu untuk kegiatan ini, kegiatan itu. Tuh. Bener ya, bisa manajemen waktu ya Manajemen. kalau bergabung dengan sebuah organisasi. Oke, kita ke topik kita tentang Prabowo dan Gibran ini, tentang program-programnya, terus juga visi beliau yang untuk mewujudkannya. Beliau memiliki misi 8 misi ya. Tahu nggak disebut dengan apa ya visi mereka, visi misinya? Asta Astra Cinta. Asta Cinta. Asta Cinta. Asta Cinta. Asta Cinta, bahasa cinta Asa nih Cinta. bos. Asta Cinta. Asta Cinta. Pokoknya itu. Kok ditambahin N ya? Coba deh di searching deh, Asta Cita apa Asta Cinta nih. Ini anak Asta muda. Cita. Ayo, Asta tepuk Cita. tangan buat Ricky dong. Jadi saya harus tahu nih kalau Benar. ternyata Prabowo dan Gibran itu memiliki visi dan misi yang disebut dengan Asta Cita, bukan Asta Cinta. Kalau cinta nanti kita bikin puisi tiap malam di sini ya, bos. Benar. Oke. Oke. Nah, dari sekian banyak 8 Asta Cinta dari Prabowo Gibran nih, teman-teman ada yang diketahui nggak? Salah satu aja boleh. Saya lebih tertarik kepada memperkuat SDM sih. Oke, Vika? Saya lebih ke mensejahterakan rakyatnya. Aduh, Saya tepuk pengen- tangan dong. Saya pengen bahas dulu soal SDM. Oke, silakan. Karena gini, ibarat katanya kita punya lahan nih, tapi kita nggak bisa mengelola. Ujung-ujungnya orang luar yang mengelola tempat kita, Iya, terus diinvestasikan ke orang luar negeri. betul. Jadi anak cucu kita tuh nggak merasakan. Jadi makanya dengan mungkin Asta Cita ya. Asta Cinta, salah lagi. Dengan Asta citanya si Prabowo ini mungkin bisa memperkuat SDM-nya memperkuat SDM rakyat Indonesia. Luar biasa. Itu mindset yang tumbuh Iya. dari Rocky ya. Benar. Bahwasanya memang sangat minat dengan salah satu Asta Cinta. Gue jadi ikut Asta Citanya Prabowo Gibran gitu, dengan dengan membangun SDM ya. Benar. Kita juga berharap bahwa SDM di Indonesia ini bisa unggul. Benar. Gitu. Baik di kancah nasional maupun internasional begitu ya. Oke, kalau ke Vika gimana nih? Kan berhubungan juga mensejahterakan rakyat, berhubungan juga dengan tentang SDM tadi. Luar biasa. Seperti yang kita tahu, kalau
beliau ini Prabowo kan jiwa nasionalisme, jiwa rakyatnya tuh kan udah sejak dahulu, sejak dari kecil. Jadi dia mungkin lebih paham apa yang harus akan dia lakukan untuk kedepannya untuk rakyat. Luar biasa. Karena memang nih BTW mau tanya dulu nih sama Vika sama Rocky. Ini kalian ini apa tim Prabowo Gibran atau tim yang lain nih? Kebetulan saya tim Prabowo Gibran. Weh, tepuk tangan lu dong. Berarti udah ngulik ya, Iya. udah ngulik tentang wah program Prabowo Gibran menarik banget ya. Aku jadi makin semangat buat pilih Prabowo Gibran untuk jadi capres cawapres nih gitu. Ya nggak sih? Bener. Nah, terus salah satu program beliau nih, program Prabowo Gibran yaitu soal lapangan kerja nih, ya kan? Nah, teman-teman pasti udah ngerasain, belum kerja ya? Kebetulan saya udah mantan PT Bintan Bersatu Aparel Bodinits Internasional dari tahun 2019 sampai sekarang. Sekarang udah nyari kerja lagi sambil kuliah atau gimana? Sedang mencari. Sedang mencari. Iya. Merasakan kesulitan nggak untuk mendapatkannya? Benar, kesulitannya itu apalagi kita di Kota Batam ya, itu Iya. rata-rata orang dalam semua. Iya, Iya. harus Buset orang dah. To the point dalam, aja, baru ya, masuk benar. Rosi jangan ketawa dari depan ya, mohon maaf. Orang dalam semua. Iya emang ya, karena kalau lebih aku tuh diutamain. kalau suka buka di media sosial scrolling medsos tuh pasti orang dalam. Iya, kalau nggak ada gitu. orang dalam susah masuknya. Iya gitu, Vika juga mengakui itu Iya, ya. betul. Selain dari orang dalam, apakah itu juga salah satunya SDM yang apa? Yang tidak memenuhi kualifikasi atau Mungkin bagaimana? enggak. Sebenarnya kita ini khususnya di Batam banyak sebetulnya orang pintar, cuman kalah dengan orang dalam. Sebenarnya orang dalam itu nggak berpotensi memiliki skill yang bagus. Luar biasa, Iya, gitu ya. Ternyata sebenarnya. orang dalam lebih kuat daripada Iya. SDM. Kuat, iya. Oke. Jadi makanya teman-teman memilih Prabowo Gibran ya, Benar. agar bisa lapangan kerja ini dipermudah gitu. Karena emang ini adalah salah satu program Prabowo Gibran untuk mewujudkan lapangan kerja yang mudah bagi generasi-generasi atau pemuda khususnya gitu. Nah, harapan dari Rocky sendiri gimana nih soal lapangan kerja ini? Harapan saya mungkin lebih memperbanyak lapangan kerja, terus memperkerjakan ibarat katanya yang tamatan S1 manajemen jangan dibikin jadi teknisi gitu. Iya, Nggak sesuai beda. job desk-nya. Rata-rata seperti itu, dipaksakan sesuai dengan lowongan pekerjaannya. Terus mungkin lebih menunjang pendidikan, ibarat katanya kita udah mempunyai gelar sarjana nih, terus dibiayai lagi dengan berpotensi meningkatkan kualitas kita di perusahaan tersebut. Ya. Kalau Vika sendiri gimana? Kalau untuk lapangan pekerjaan benar sebaiknya kalau untuk di negara kita khususnya juga Kota Batam lebih memperkerjakan daerahnya daripada daerah luar gitu. Maksudnya diutamakan untuk kita dulu lah, jangan dipersulit gitu pekerjaannya. Ya. Iya benar, kebetulan rata-rata karyawan swasta di di Kota Batam ini Lebih dari itu orang orang luar, Ya, benar. betul. Rata-rata yang permanen itu orang luar semua, Gitu ya. tidak memprioritaskan Warga, pribumi Batam. pribumi. Jadi harapannya untuk Prabowo Gibran ini agar memprioritaskan apa ya orang kita, Iya. ya. Kita daripada Apalagi orang mungkin luar gitu. di compare dengan WNA kayaknya nggak ini banget ya Yes. kita ya. Nggak Pasti masuk logis ya pasti kan? ciut Jauh- banget kan nyali. Bener, nyari SDM di luar padahal SDM yang di dalam itu udah Lebih- oke sih. gitu. Terus salah satu program yang lain nih dari Prabowo Gibran, tadi kita udah soal ngomongin lapangan kerja. Kira-kira ada tambahan lagi nggak soal lapangan kerja ini teman-teman? Cukup sih. Cukup ya. Nah, salah satu program yang lain itu pernah nggak nonton di siaran TV atau di media sosial bahwa pasangan dari Prabowo ini ingin memberikan makan gratis dan juga susu gratis nih buat generasi, buat anak-anak gitu. Karena kan seyogyanya Prabowo Gibran ini ingin mewujudkan generasi emas dengan membangun generasi yang dari apa yang dikonsumsi, dari apa yang dimakan, itu makanan-makanan yang baik gitu. Gimana nih menurut teman-teman nih tanggapannya? Mungkin kalau menurut tanggapanku gini sih, bagus sebenarnya, karena dari makanan yang dikonsumsi mungkin bisa membuat anak-anak bangsa mungkin lebih cerdas gitu kan. Sehat, gizinya Lebih juga sehat. bagus. Kalau Vika misalnya nih punya anak gitu, terus presidennya Prabowo gitu, dengan adanya program ini membantu banget nggak? Ya tentu, karena kan anak nggak tuh, Iya. anak ibaratnya anak kita lebih terjaga kesehatannya gitu. Karena ingin Iya, mewujudkan Indonesia emas ya, dengan makan dan mengkonsumsi yang sehat-sehat. Kalau Rocky sendiri gimana?
seandainya saat ini sudah punya anak, lalu presidennya Prabowo Gibran gitu, kita berandai-andai dulu nih. Dengan Bagus adanya sih. program ini sangat membantu sekali pasti ya. Bagus. Mungkin gizi anak saya lebih terpenuhi, Ya, gitu kan, luar lebih biasa. tercukupi. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini termasuk juga krisis ya Iya. untuk makanan yang dikonsumsi sama anak-anak. Teman-teman pernah dengar stunting nggak? Pernah nggak pernah? Stunting ya. Ya. Jadi belum. kan itu masalah banget nih sekarang di Banget nih, Indonesia iya. gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Gibran ini membangun program makan gratis, susu gratis itu untuk mengatasi salah satunya mungkin stunting di Indonesia kayak gitu. Jadi emang apa ya, dimulai dari gizi yang baik untuk mewujudkan Indonesia emas, generasi emas. Nah, kita ke ASN gaji tuh, itu luar biasa banget ya. Itu gimana menurut Rocky? Bagus sih, bagus. Karena apa ya? Kan pekerja nih. Kalau misalnya soal naik gaji, semangat dong. Semangat. Jadi kayak Iya. lebih Bekerjanya iya, lebih, lebih effort gitu. Iya. Kayak lebih semangat, ayo rajin bekerja gitu. Apalagi ASN kan. Iya dong. Sipil negara, siapa yang nolak kalau misalnya gaji yang tinggi kan? Mm-mm. Sedangkan gaji di karyawannya bisa sampai lebih daripada ASN gitu. Iya ya. Iya, Kenapa bisa benar. kayak gitu ya? Nggak tahu kurang. Kenapa gaji perusahaan-perusahaan lebih besar daripada guru Bener, ya? Padahal iya. guru ini kan katanya Iya, pahlawan tanpa tanda jasa ya, Benar, Rocky. kadang ada yang guru sampai di pelosok-pelosok rela mengajar gajinya. Gajinya Iya, kecil gitu kecil ya. banget. Iya, benar. Mm-mm. Kecil. Vika pernah nggak sih nonton tuh di televisi soal tentang apa? Ada guru yang seperti yang bilang Rocky tadi, ada guru dari pelosok, istilahnya berangkat jam berapa, di sekolah hanya jam berapa, pulangnya lebih lama kayak gitu, sama dengan jam dia berangkat gitu. Karena kan itu salah satu bentuk effort dan perjuangan ya. Tapi beliau hanya mendapatkan per bulan sekian gitu. Benar. Iya. Tidak sesuai sekian dengan ratus effortnya. gitu ya. Itu Pernah ya? patut dibilang Pernah. pahlawan tanpa Iya, jasa sih. betul, real Hmm. gitu ya. Makanya setuju banget ya dengan Iya, betul. kenaikan kenaikan gaji. ASN. Honorer sekarang udah nggak ada ya? Benar. Iya. Honor nggak ada lagi. Benar kan, udah nggak ada. Benar nggak ada. Bener nih. Benar. Bener ya. Menurut Vika nih, kenapa Prabowo Gibran ini membangun program menaikkan gaji guru atau ASN ini? Yaitu agar sosok-sosok guru ini lebih tersorot, Mhm. lebih dihargai gitu. Gitu. Lebih semangat lagi ya Lebih untuk semangat mendidik lagi. anak-anak Bener. dan Iya, betul. putra-putri bangsa Indonesia ya. Sebenarnya tuh salah satu programnya yang lain adalah ada yang namanya kartu kesejahteraan. Oke. Ya nggak sih? Benar. Nah, benar. coba sebutin salah satu deh. Rocky dulu, kartu kesejahteraan dari program Prabowo Gibran. BPJS kali. BPJS. Prakerja. Sorry ya, betul, itu ini ya, kartu kesejahteraan program melanjutkan program Jokowi ya, Iya, betul. Jokowi ya. Oke, Jadi oke. tuh memang Prabowo Gibran ini semangat nih untuk melanjutkan program-program Jokowi nih. yang belum terselesaikan. Iya, yang sudah ada namun dilanjutkan Iya, karena betul. mungkin Prabowo Gibran ini melihat manfaatnya untuk masyarakat luas ya. Oke, kalau Vika ada lagi nggak yang diketahui kartu kesejahteraan prakerja gitu. prakerja? Prakerja. Pernah nerima prakerja nggak? Pernah. Pernah. Iya. Apa yang dirasain ketika nerima kartu prakerja? Lumayan ya jumlahnya ya. Itu juga membantu perekonomian di rumah. Ya. Membantu juga untuk diri sendiri saya ya. Ini pertanyaan agak sedikit ini sih. Aku mau nanya sama kalian berdua nih. Kenapa Pak Prabowo milihnya Gibran? Padahal pada beberapa waktu lalu gitu kan, ada tuh kan kalau ngikutin berita ada yang mencalonkan Prabowo pengennya sama ini, pengennya sama A, B, C. Namun ternyata kekuasaan pemilihan calon wakil presiden itu jatuh kepada capres gitu. Jadi Prabowo sendiri yang nentuin milih A, B, C atau milih A gitu. Dan kenapa jatuhnya kepada Gibran? Mungkin juga bisa dibilang Gibran ini satu-satunya cawapres termuda ya Oke. sejauh ini. Mhm. Masuk ke dalam sejarah juga mungkin Ya. ya satu-satunya pemuda. Mhm. Agar juga yang masa kita, Mhm. agar kita kedepannya juga bisa lebih menonjol, Ya, lebih ya gitulah pokoknya ya. terekspos ya. Iya, terekspos. Oke, kalau Rocky gimana nih? Mungkin menurut pandangan saya saja nih Kak ya. Secara tidak langsung kan Gibran ini kan memang kaum milenial kali. Jadi Iya. suara-suara kita, nek-neknya kita itu kan, mereka itu terekspos lah. Lihat saja di Instagramnya si Gibran tuh. Iya ya. Ya kan? Iya, iya. sampai Modis. sampai cantumkan nomor WA. Bener nggak Itu tuh? nomor WhatsApp. Sampai Coba WhatsApp klarifikasi. sekarang. Iya. Itu bener nomor teleponnya Iya enggak? bener. Iya, iya. Iya bener itu. Oke.
tapi itu khusus masyarakat Solo Kak. Mungkin nextnya bakal seluruh. Karena harusnya tuh kita melihat peluang anak muda, apalagi nih seperti yang aku ketahui, menurutkan data yang pernah aku baca bahwa 54% dari 100% pemilih muda di Indonesia ini mayoritas tuh anak muda. 40%-nya itu Gen Z. Artinya kan pemilih yang paling banyak di Indonesia ini kan anak muda kan. Teman-teman ya, sebagai generasi muda dan aku juga yang masih muda, melihat maraknya berita-berita hoax ya tentang paslon 1, 2, dan 3, tentang apapun, tentang perpolitikan Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus bisa memilah dan memilih, memfilter nih mana yang hoax, mana yang enggak. Karena hoax itu banyak banget. Iya benar Kak, benar. Misalnya nih, potongan video paslon tertentu misalnya digabungin sama video dia yang beberapa tahun yang lalu gitu kan. Itu kan nggak relate gitu. Jadi jatuhnya kayak hoax kan, memfitnah kan. Padahal sebenarnya pesta demokrasi ini secara happy kan, bener, secara damai. Makanya Pak Prabowo Gibran tuh joget-joget terus. Bener si gemoy kan. Iya, gemoy kan. Makanya podcast kita juga gemoy karena kita mau membawakannya juga bahagia, lucu, dan kelihatan muda banget gitu. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian dengan nyinyiran soal soal Gibran, soal Prabowo gitu? Gimana sebagai generasi muda teman-teman menghadapi nyinyiran-nyinyiran tersebut, sementara kan kalian memilih Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres 2024? Pika dulu boleh. Liatin aja ya. Kan kita yang tahu kalau dia pasti kalau nggak suka sama paslon ini lebih banyak nyinyirnya. Kan kita sebagai pemilih ya udah kita aja yang tahu apa yang kerja beliau gitu. Kalau Rocky? Mungkin kalau dari saya tetap berfokus sih, ibarat katanya dijelekin, dihina, terus dicaci maki, tidak tumbang seperti bapaknya kan. Teman-teman boleh dong gambarkan atau deskripsikan sosok Prabowo dan Gibran ini. Oke. Silakan dari Vika dulu. Tadi kan sudah saya mulai dari Gibran. Kok Gibran sih? Mungkin kalau menurut saya sosok Pak Prabowo ini sosok yang tegas ya. Tegas karena beliau mantan TNI kan, kalau nggak salah tentara gitu. Jadi otomatis sistem keamanan kita lebih terjaga. Itu sih lebih salah satunya. Terus tenaga asing ini kurang bahkan sedikit lah mungkin masuk ke Indonesia gitu kan. Memperkerjakan tenaga warga negaranya sendiri gitu kan. Mungkin kalau sosok Gibran, sosok anak milenial yang mengerti dan tahu apa yang dibutuhkan Gen Z atau generasi milenial itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Rocky. Kalau Vika? Aduh, jawabannya hampir sama-sama pula ini ya. Boleh dong pakai versi lain. Kalau sosok Prabowo, betul, dia kebetulan juga lahir dari keluarga yang luar biasa ya. Kita tahu sendiri lah latar belakangnya. Luar biasa. Ya, dia juga jiwa-jiwanya sangat jiwa nasionalismenya tuh tinggi tuh. Kalau sosok Gibran, betul dia anak muda yang baru pertama kali maju, jadi jiwa-jiwanya juga luar biasa. Tuh. Luar biasa ya, teman-teman mendeskripsikan tentang Prabowo dan Gibran gitu. Dah, apa nih harapan teman-teman nih untuk ini dulu deh, untuk paslon 1, 2, dan 3 pesannya. Mungkin kalau menurut saya paslon 1 atau paslon 3, politik itu sebenarnya happy aja gitu. Mungkin dengan adanya dari Gibran ini jadi ibarat katanya kita kurangilah itu Kak. Kurangin apa nih? Isu huru-hara, hoax apa segala macam gitu. Apa yang mesti harus dilakukan anak muda nih Rocky? Tidak menelan langsung informasi itu tanpa tahu kebenarannya. Kita harus difilter dulu gitu ya. Kalau Vika sendiri gimana nih? Pesannya untuk para tim kampanye paslon 1, 2, dan 3 biar kita nggak bercerai-berai gitu. Kalau untuk paslon 1, 2, dan 3 semoga bisa lebih untuk para pendukungnya untuk bisa lebih menghargai pilihan dari warganya sendiri gitu. Dan harapan terakhir nih teman-teman untuk Prabowo dan Gibran ini.
Semoga untuk nanti pemilu tahun 2024 paslon nomor 2 ya. Ya. Nomor 2 bisa menang. Amin. Kalau dari Rocky gimana? Semoga paslon nomor 2 Asta Cita ya. Cita. Bener-bener diwujudin lah. Amin. Iya. Satu kata nih buat ini Prabowo Gibran dari Rocky dulu. Satu kata. Pasti bisa menang. 3. Itu 3. Iya. 3 deh udah kena. Satu kata juga gimana mau rangkum kata-kata aja ya. Kalau dari Vika? Jaya. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Dan teman-teman, thank you for coming ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Makasih buat generasi milenial yang udah hadir di podcast ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.